Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Teman-teman sebelum mendaftar itu bisa pelajari dulu untuk Permenpan 27, 28, dan 29. Jadi dicek benar nih kualifikasi pendidikannya sesuai nggak sama yang teman-teman punya. Jangan sampai teman-teman itu melamar di jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kalian punya, karena nanti bisa langsung gagal untuk seleksi administrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai latihan kompetensi teknis untuk P3K Guru Geografi ya tahun 2021. Nah, fokus untuk kali ini nanti akan saya fokuskan ke soal-soal yang kaitannya dengan pendekatan geografi. Nah, kalau ada teman-teman yang tanya mengenai kisi-kisi untuk P3K Guru Geografi itu apa saja sih? Nah, kalau kisi-kisi secara umum untuk P3K itu kan ada kompetensi teknis, kemudian ada manajerial, kemudian ada sosiokultural, begitu, kemudian wawancara. Nah, kompetensi teknis itu terdiri dari dari pedagogik dan secara keilmuan atau bidang studinya. Nah, geografi sendiri, untuk geografi kisi-kisinya itu sesuai dengan KD yang diajarkan di SMA teman-teman, dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, fokus yang saya bahas untuk kali ini adalah mengenai pendekatan geografi. Oke teman-teman, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe dan notifikasi selanjutnya diklik supaya tidak ketinggalan mengenai updatean terbaru dari saya mengenai latihan soal-soal P3K maupun CPNS. Semoga dapat membantu teman-teman untuk latihan dan mengasah soal-soal untuk persiapan seleksi nanti. Oke, jangan lupa di share yang lain juga supaya lebih banyak manfaatnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, sebelum kita ke soal ya, saya pengen mereview teman-teman ya, pengetahuan teman-teman, sama-sama kita belajar tentang pendekatan geografi. Itu apa sih sebenarnya pendekatan geografi itu? Nah, pendekatan geografi itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan geografi. Nah, permasalahan geografi itu ada apa saja? Nah, ada masalah mengenai lingkungan hidup, ya, bencana alam, masalah kependudukan, pertanian, dan masalah desa dan kota. Nah, teman-teman pasti sudah bisa membreakdown sendiri masalah-masalah tentang lingkungan hidup, bencana alam, dan lain sebagainya. Ya, bencana alam baik tsunami, kemudian bencana alam seperti puting beliung, longsor, dan lain sebagainya. Itu dikaji dengan menggunakan pendekatan geografi, teman-teman. Oke, sepakat ya? Kita lanjut. Nah, di sini ya, pendekatan geografi dibagi menjadi 3 ya, teman-teman, jangan sampai lupa ya. Ada pendekatan keruangan ya atau spasial, kemudian ada pendekatan lingkungan ya, kemudian ada pendekatan kompleks wilayah ya. Di sini ada keruangan atau spasial, lingkungan atau ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, masing-masing ini punya ciri khas tersendiri teman-teman ya. Jangan sampai lupa, kalau pendekatan keruangan ya itu untuk apa sih? Untuk mengkaji permasalahan geografi yang faktor penyebabnya didominasi oleh faktor fisik atau alam ya. Di sini ada untuk permasalahan yang disebabkan atau didominasi oleh faktor fisik atau alam. Nah, kalau lingkungan atau ekologi, pendekatan lingkungan atau ekologi itu untuk mengkaji apa? Untuk mengkaji permasalahan geografi yang kaitannya dengan perilaku manusia terhadap lingkungan ya. Jadi penyebabnya itu adalah perilaku manusia terhadap lingkungan. Nah, kalau kompleks wilayah itu ada 2 ya, untuk mengkaji permasalahan geografi yang kaitannya ya, yang ada kaitannya dengan wilayah lainnya. Oke, sebentar, ini kayaknya ada yang saya eraser.
Nah, jadi kalau yang pendekatan kompleks wilayah itu ada kaitannya dengan wilayah lainnya. Nah, kemudian yang kedua ya, mengkaji kasus geografi yang disebabkan oleh gangguan faktor fisik dan faktor sosial. Ya, jadi teman-teman harus ingat lagi ya kata kunci dari masing-masing perbedaan pendekatan keruangan, kemudian pendekatan lingkungan atau ekologi, kemudian ada pendekatan kompleks wilayah. Nah, saya contohkan ya untuk pendekatan keruangan sendiri ya, di sini misal ada longsor di Banjarnegara ya, di sini ada ruangnya juga, ada spasialnya, terjadi karena berbagai faktor meliputi kemiringan lereng, kemudian adanya mata air bawah tanah dan pergerakan tanah ya. Di sini jelas didominasi oleh faktor fisik atau faktor alam. Ya, ruangnya di mana? Di Banjarnegara. Sehingga ini termasuk pendekatan keruangan atau dikaji dengan menggunakan pendekatan keruangan. Nah, kalau pendekatan lingkungan ya, ini contohnya di sini ada penebangan hutan ya di daerah hulu menyebabkan banjir ya dan tanah longsor ya. Jadi penebangan hutannya itu di atas ya, nantinya di bawah akan menyebabkan banjir di hilir. Jadi ada perilaku manusia ini menebang hutan yang mengakibatkan banjir ya atau longsor. Kemudian ada pendekatan kompleks wilayah ya, saya contohkan yang atas ini ya. Ini alih fungsi lahan hutan ya menjadi pemukiman berupa villa, resort, dan hotel di wilayah Bogor, itu menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di DKI Jakarta. Nah, untuk yang kedua ya, mengkaji kasus geo yang disebabkan gangguan faktor fisik dan faktor sosial ya. Jadi misalnya di Jakarta ya terjadi banjir itu selain karena intensitas curah hujan yang tinggi, kemudian karena terjadinya pendangkalan sungai akibat pembuangan sampah yang sembarangan di sungai-sungai di DKI Jakarta. Nah, itu di pembuangan sampah itu termasuk faktor sosial, dan intensitas hujan itu masuk faktor fisik teman-teman itu. Nah, ketiga pendekatan di atas ya digunakan untuk mengkaji masalah geografi yang nantinya akan dicarikan solusi teman-teman. Jadi setelah diketahui masalah pakai pendekatan apa, kemudian dicarilah solusi untuk menangani masalah tersebut. Oke, sepakat teman-teman ya, sudah mengingat kembali, sudah ini lagi tahu dasar-dasar dari masing-masing perbedaan pendekatan keruangan, lingkungan, dan kompleks wilayah. Kita langsung saja ke soalnya ya, biar kita langsung peka terhadap soal-soalnya dan kita langsung cepat dalam mengerjakan soal-soalnya nanti. Oke, untuk nomor 1 coba. Banyaknya pabrik besar di sekitar Sungai Siak Riau menyebabkan air sungai tersebut tidak jernih. Diduga sungai sudah terkontaminasi berbagai macam limbah industri yang dibuang ke sungai. Pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut adalah A. Spasial, B. Temporal, C. Korologi, D. Ekologi, E. Kompleks wilayah. Oke, kira-kira kalau ada soal seperti ini jawabannya apa teman-teman? Silakan dikunci dulu. Sudah ya, kita seleksi apakah itu termasuk spasial ya. Nah, jadi tidak termasuk spasial ya. Kenapa? Ya di sini banyak pabrik besar di sekitar Sungai Siak Riau ya menyebabkan air sungai tersebut tidak jernih ya. Diduga sudah terkontaminasi berbagai macam limbah industri yang dibuang ke sungai. Di sini ada berbagai macam limbah industri yang dibuang ke sungai. Ya. Berarti di sini ada perilaku manusia ya yang berpengaruh terhadap lingkungan ya. Lingkungannya apa ya, menyebabkan air sungai tidak jernih ya. Nah, sehingga konteksnya sudah bisa ditangkap, ini masuk dalam pendekatan ekologi teman-teman ya. Kalau spasial itu kaitannya dengan penyebab fisik atau alam ya. Kalau temporal itu memang tidak ada ya, ini temporal itu enggak ada. Kalau korologi itu bukan pendekatan, melainkan prinsip korologi, jadi bukan ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang
D ya, yang ekologi. Sepakat ya teman-teman ya. Kalau ada yang tidak sepakat silakan bisa diketik di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan bareng-bareng teman-teman. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Pendangkalan sungai yang terjadi di sekitar Yogyakarta akibat banjir lahar dingin dari letusan Gunung Merapi. Ya, pendekatan geografi untuk mengkaji hal tersebut adalah, jadi pendangkalan sungai yang terjadi di sekitar Yogyakarta itu diakibatkan oleh banjir lahar dingin dari letusan gunung berapi. Nah, kalau seperti ini kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya. Nah, di sini ada ruangnya Yogyakarta. Ya, akibatnya akibat dari fisik atau alam ya, dari banjir lahar dingin dari letusan gunung berapi. Jadi jawabannya adalah yang pendekatan ke ruangan atau yang spasial teman-teman ya. Jadi bukan korologi. Kalau korologi itu masuknya prinsip ya, kemudian kalau pendekatan deskripsi juga tidak ada pendekatan deskripsi ya. Jadi ini masuknya prinsip ya. Kalau pendekatan ekologi bukan, ini enggak ada kaitannya dengan perilaku manusia ya. Kompleks wilayah juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kebakaran hutan yang terjadi di Pulau Sumatera menyebabkan berbagai permasalahan seperti gangguan pernapasan, jarak pandang yang terbatas bagi penduduk Sumatera, bahkan Malaysia dan Singapura. Pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah ya, A. pendekatan keruangan, B. pendekatan topik, C. pendekatan aktivitas manusia, D. pendekatan lingkungan, E. pendekatan kompleks wilayah. Oke, silakan dikunci dulu jawabannya teman-teman. Jawabannya yang mana kira-kira? Kalau konteks soalnya seperti ini, kita lihat kata kuncinya ya. Di sini ada kebakaran hutan ya. Ini terjadinya di mana? Di Pulau Sumatera. Sebabnya apa? Menyebabkan berbagai permasalahan ya. Ini berbagai permasalahan seperti gangguan pernapasan ya, jarak pandang ya bagi penduduk. Nah, di sini ada Sumatera, kemudian bahkan Malaysia dan Singapura. Nah, jadi wilayah yang lain itu terdampak dari adanya kebakaran hutan di Sumatera. Jadi asapnya itu sampai Malaysia dan Singapura. Sehingga apa pendekatan yang perlu kita gunakan untuk menangani masalah tersebut ya? Pendekatan keruangan jelas bukan ya. Di situ kebakaran hutan ya, ada wilayah lain yang didampak oleh kejadian yang pertama ya. Pendekatan topik juga tidak ada, aktivitas manusia juga tidak terlihat pada konteks soalnya ya. Pendekatan lingkungan juga bukan. Jadi yang paling tepat adalah pendekatan kompleks wilayah ya. Jadi kenapa? Karena ada wilayah A dan wilayah B yang terdampak ya. Wilayah B itu misalnya Malaysia dan Singapura itu terdampak akibat kebakaran hutan di Sumatera gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Jadi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kompleks wilayah teman-teman. Oke, sepakat ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Angka pertumbuhan penduduk kota Surabaya yang tinggi berdampak di wilayah sekitar. Salah satu wilayah yang terdampak yaitu Kabupaten Sidoarjo yang dihubungkan oleh jalan raya kelas 1, sehingga menjadikan wilayah tersebut sebagai penyangga bagi kota Surabaya. Pendekatan geografi yang sesuai untuk mengkaji fenomena tersebut adalah ya, jadi di sini kita lihat kata kuncinya ya. Jadi ada angka pertumbuhan penduduk ya di kota Surabaya yang tinggi ya, itu berdampak di wilayah sekitarnya ya. Salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo ya, yang dihubungkan oleh jalan raya kelas 1 ya, sehingga menjadikan wilayah tersebut ya sebagai wilayah penyangga dari kota Surabaya. Nah, berarti di sini ada dua tempat ya, ada dua lokasi antara kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo ya. Jadi Kabupaten Sidoarjo itu adalah wilayah penyangganya daripada kota Surabaya. Berarti itu ada kaitannya wilayah yang satu dengan wilayah yang lain yang saling berhubungan.
Jadi itu kaitannya dengan pendekatan kompleks wilayah ya, bukan merupakan lingkungan, bukan topik juga ya, bukan aktivitas manusia, dan bukan pula tentang pendekatan ke ruangan. Nah, ini adalah soal-soal yang nantinya bisa mengasah teman-teman. Oh, kalau ada soal seperti ini termasuk ini nih, langsung jadi sesuai kata kuncinya teman-teman, jadi tidak usah berpikir lama-lama ya. Kemudian soal nomor 5 ya, alih fungsi lahan untuk permukiman ya, villa, resort, dan hotel di wilayah Bogor dan Bandung itu menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Pendekatan geografi yang tepat untuk mengatasi banjir di Jakarta adalah pendekatan kompleks wilayah, korologi, keruangan, ekologi, atau spasial. Nah, di sini ada alih fungsi lahan permukiman ya. Ini villa, resort, hotel ya. Itu di wilayah Bogor ya, dan Bandung ya, menjadi salah satu penyebab ya, menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta. Jadi ada wilayah A dan wilayah B ya. Wilayah B itu disebabkan banjir karena wilayah A. Jadi di sini termasuk kompleks wilayah. Jadi jelas ya, nggak ada pendekatan kronologi ya, keruangan juga bukan ya, karena di sini ada 2 tempat. Kemudian ekologi juga bukan, spasial juga bukan. Nah, ini adalah 5 soal yang saya gunakan untuk latihan teman-teman mengasah kemampuan teman-teman dalam menghadapi seleksi. Intinya apa sih dalam latihan soal kali ini? Ya, teman-teman harus tahu dulu kunci daripada pendekatan geografi yang 3 itu ya, jangan sampai lupa teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa pada pendekatan yang 3 itu tadi ya, ada kompleks wilayah, keruangan, dan ekologi ya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu kuncinya ya, atau paham mengenai konsep ketiga pendekatan tersebut, insya Allah mudah dalam mengaplikasikan ke dalam soal-soalnya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan mengenai soal apa yang kiranya ingin teman-teman request, nanti akan saya buatkan ya. Nanti akan ada perfokus mungkin ya, nanti ada tentang prinsip geografi, kemudian ada soal tentang konsep geografi, baru nanti saya campur atau saya oplos ya, supaya soalnya bisa bervariasi. Oke, semoga bermanfaat ya. Semoga sukses untuk seleksi, dan untuk pendaftarannya jangan lupa untuk diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan setelah mengakhiri pendaftaran. Dicek dengan teliti ya pada saat melakukan pendaftaran. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng doang nonton kagak di subscribe, canda subscribe.